Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Teman-teman tentu sudah sangat mengenal Microsoft Word, bukan? Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor untuk membuat dokumen seperti surat, buku, laporan, artikel, dan lain sebagainya. Peningkatan berkelanjutan aplikasi Microsoft Office terus menghadirkan fitur yang semakin lengkap. Sekarang, pengguna juga dapat menggunakan formula atau rumus di Microsoft Word, meskipun dengan kemampuan yang masih terbatas. Untuk menggunakan fitur tersebut, silakan teman-teman masukkan tabel terlebih dahulu, kemudian letakkan kursor di mana hasil hitungan akan diletakkan. Kemudian, silakan teman-teman masuk ke menu Layout. Selanjutnya, klik formula di sub menu data. Di kotak dialog yang muncul, teman-teman dapat memilih fungsi yang ingin diterapkan, misalnya average, count, if, max, min, dan lain sebagainya. Pada number format, teman-teman dapat menentukan format angka dari hasil hitungan. Misalnya, 3 angka di belakang koma, kemudian 0, menggunakan format persen, 2 angka di belakang koma, dan lain sebagainya. Sedangkan pada text box formula, pada saat kotak dialog muncul pertama kali, maka ini akan langsung terisi otomatis dengan formula sama dengan sum dalam kurung left. Seperti yang teman-teman ketahui, formula akan selalu diawali dengan tanda equal atau tanda sama dengan. Kemudian, sum adalah fungsi yang diterapkan jika kita ingin menjumlahkan data, dan left adalah argumen posisional. Jadi, maksud penggunaan dari formula sama dengan sum dalam kurung left ini adalah untuk mengetahui hasil penjumlahan dari nilai yang letaknya di sebelah kiri kolom tempat kita meletakkan kursor tadi. Selain left, argumen posisional yang lain adalah right, untuk menerapkan fungsi pada data yang letaknya di sebelah kanan kolom, kemudian above untuk menerapkan fungsi pada data yang terletak di bagian atas kolom, dan yang terakhir adalah below untuk menerapkan fungsi pada data yang terletak di bagian bawah kolom tempat kita meletakkan kursor. Teman-teman juga dapat menggunakan argumen posisional ini pada fungsi min, max, count, product, dan average. Teman-teman dapat menggunakan 6 fungsi ini dengan salah satu atau beberapa argumen posisional. Misalnya jika saya meletakkan kursor pada kolom ketiga di baris pertama ini, kemudian memasukkan formulanya sama dengan sum dalam kurung left, maka ini akan menjumlahkan nilai yang terletak di sebelah kiri kolom tadi. Kemudian jika teman-teman memasukkan formula sama dengan sum dalam kurung left, right, kemudian klik OK, maka ini akan menjumlahkan nilai yang terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan kolom. Nah, sama halnya ketika teman-teman memasukkan formula sama dengan average dalam kurung above, maka hal ini akan menghitung nilai rata-rata yang terletak di bagian atas kolom tempat kita meletakkan kursor. Mudah bukan? Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya dari channel ini. Sekian dan see you next video. Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tekno. Kali ini kita akan membahas tentang cara memberi nama range pada Microsoft Excel. Tujuan memberi nama range, entah itu sel tunggal maupun sekelompok sel, adalah untuk mempermudah dalam penulisan rumus Excel. Selain itu, kita juga akan mendapat banyak keuntungan atau kemudahan lain jika sebuah range data kita beri nama. Salah satu contoh kemudahannya akan saya jelaskan di akhir. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu syarat-syarat atau aturan pemberian nama range tersebut. Syarat-syarat atau aturan tersebut adalah yang pertama, nama range harus diawali dengan valid karakter, yaitu abjad A sampai Z, underscore, atau backslash. Jadi, nama range tidak boleh diawali oleh angka.
Yang kedua adalah nama range tidak boleh mengandung spasi. Kemudian yang ketiga, maksimal karakter nama range adalah 255. Selanjutnya, nama range tidak boleh menggunakan atau persis dengan referensi sel, misalnya A1, B1, C1, dan lain-lain yang sejenisnya. Ada 3 cara yang bisa kalian lakukan untuk memberi nama range pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah dengan menggunakan name box, bukan namebox. Cara pertama ini merupakan cara pemberian nama range yang paling lazim digunakan oleh pengguna Excel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi sebuah sel atau range data pada sheet Excel. Misalnya di sini kita blok bagian C2 hingga C11. Nah, setelah itu klik atau pilih name box yang ada di sebelah kiri formula bar, yang ini. Kemudian tuliskan nama range yang dikehendaki, asalkan memenuhi syarat-syarat penamaan range yang tadi. Misalnya di sini kita beri nama gaji. Berikutnya tekan enter. Cara kedua untuk membuat nama range adalah dengan menggunakan fitur New Name Dialog Box, atau biasa juga disebut dengan kotak dialog New Name. Langkah-langkah untuk membuat nama range dengan cara ini adalah: yang pertama, seleksi range data yang akan kita namai. Misalnya kita sekarang akan membuat nama range pada bagian D2 hingga D11. Setelah itu, klik pada tab formula. Kemudian pada bagian grup define name, silakan pilih define name. Atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara klik pada bagian name manager, selanjutnya klik new. Pada bagian name, silakan tuliskan nama range yang akan kita berikan. Misalnya ini sudah ada tunjangan. Kemudian pada bagian scope, pastikan memilih workbook agar nama range bisa digunakan untuk semua sheet pada workbook. Berikutnya pada bagian comment, silakan tuliskan deskripsi atau komentar dari range yang dimaksud. Bagian ini juga bisa dikosongkan atau tidak diisi. Berikutnya, pada bagian reverse to, pastikan merujuk pada range atau referensi sel yang benar yang diawali dengan tanda sama dengan. Namun jika sebelumnya kalian sudah melakukan seleksi range, maka bagian ini seharusnya sudah merujuk pada range yang benar. Klik OK untuk menyelesaikan penamaan range. Cara ketiga dalam membuat atau memberi nama range adalah dengan menggunakan create from selection. Dengan menggunakan cara ketiga ini, nama range akan otomatis dibuat pada setiap kolom dan atau baris mengikuti label yang sudah ada pada setiap baris atau kolom. Langkah-langkah untuk menggunakan cara ini adalah: yang pertama, kita perlu menyeleksi range data termasuk kolom atau baris yang akan kita jadikan acuan pemberian nama range. Di sini yang akan menjadi acuan adalah tunjangan yang terletak di sebelah kanan kolom gaji, di mana kolom gaji ini yang akan mengikut pada acuan pemberian nama range. Nah, setelah itu pada bagian tab formula di grup define name, silakan pilih menu create from selection. Maka selanjutnya akan muncul dialog box atau kotak dialog dari create names from selection. Nah, pada bagian ini kalian tinggal menentukan bagian mana saja yang akan kalian jadikan acuan penamaan range. Pilih salah satu atau semua sesuai kebutuhan. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah top row, di mana nama range mengacu pada setiap sel pada baris paling atas dari seleksi. Kemudian ada left column, di mana nama range mengacu pada setiap sel pada kolom paling kiri dari seleksi. Berikutnya ada bottom row, di mana nama range mengacu pada setiap sel pada baris paling bawah dari seleksi. Yang keempat ada right column, di mana nama range mengacu setiap sel pada kolom paling kanan dari seleksi. Nah, karena tadi di sini yang menjadi acuan adalah tunjangan yang terletak di sebelah kanan kolom gaji, maka kita pilih right column. Setelah selesai, silakan klik OK. Namun, di antara ketiga cara ini, yang paling umum dan paling sering digunakan adalah 2 cara sebelumnya. Nah, sekarang saya akan mencoba memberi contoh salah satu kemudahan
jika kita memberikan penamaan pada suatu range data. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah keseluruhan dari tunjangan, maka kita hanya memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung. Karena pada range data ini tadi telah diberikan nama sebagai tunjangan, maka kalian tinggal memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung tunjangan tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Jadi kita tinggal memasukkan nama range-nya tanpa perlu menyeleksi atau memblok sel yang ingin dijumlahkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara memberi nama range pada Microsoft Excel. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. See you next video dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman-teman sering menggunakan Excel, entah itu dalam pekerjaan, untuk tugas sekolah, ataupun untuk mengerjakan tugas kuliah, maka kalian sebaiknya menonton video ini sampai selesai. Karena tips dan trik yang akan saya berikan ini, wajib teman-teman ketahui agar pekerjaan kalian menjadi lebih mudah, cepat, praktis, dan efektif. Selain itu, ini juga mudah diterapkan hampir pada semua versi Microsoft Excel. Tips dan trik yang akan saya berikan adalah sebagai berikut. Pada umumnya, cara yang digunakan untuk menjalankan Excel adalah masuk ke menu Start, kemudian di All Program, cari dan pilih Microsoft Office, selanjutnya klik Excel. Sebenarnya, ada dua cara cepat yang bisa dilakukan. Cara pertama yaitu dengan membuat shortcut Microsoft Excel ke taskbar Windows. Untuk membuat shortcutnya, klik kanan pada program Excel yang terletak di menu Start, kemudian sorot More, dan pilih Pin to Taskbar. Maka pada taskbar Windows akan muncul icon Excel. Keuntungan dari membuat shortcut ke taskbar Windows adalah, jika kita ingin menjalankan Excel, maka kita tinggal mengklik satu kali pada bagian icon aplikasi di taskbar tersebut. Cara cepat yang kedua adalah dengan membuat shortcut tombol tertentu pada keyboard, yaitu klik kanan pada program Excel di menu Start, kemudian sorot More, dan pilih Open File Location. Klik kanan pada Excel, kemudian pilih Properties. Nah, di kotak dialog yang muncul pada menu shortcut, klik kotak teks yang terletak di samping shortcut key. Kemudian, tekan dan tahan tombol Ctrl atau CTRL di keyboard, maka pada kotak teksnya akan muncul CTRL plus alternatif plus. Silakan tambahkan huruf yang ingin dijadikan pintasan keyboard, misalnya huruf E, maka pada kolom akan berubah menjadi CTRL plus alternatif plus E. Pada bagian Run, silakan pilih sesuai keinginan kalian. Setelah selesai, klik Apply, pilih Continue, dan klik OK. Nah sekarang, jika kita menekan CTRL plus alternatif plus E, maka jendela Microsoft Excel akan terbuka. Secara default, Excel menggunakan jenis font Calibri dengan ukuran font 11. Jika teman-teman ingin mengubahnya, silakan lakukan langkah berikut, yaitu klik menu File, kemudian klik Options yang terletak di pilihan paling bawah. Pada kotak dialog Excel Option yang muncul, klik General. Nah, pada menu When Creating New Workbooks, teman-teman bisa mengubah jenis font default dengan klik tanda mata panah yang terletak di samping kotak jenis font. Sedangkan untuk mengubah ukuran font default, teman-teman bisa melakukannya dengan klik tanda mata panah yang terletak di sebelah font size. Nah, jika sudah selesai, klik OK. Maka teman-teman bisa lihat sekarang jenis font default dan size fontnya telah berubah. Ketika teman-teman bekerja dengan Excel dan sering mengetik kata yang sama, misalnya nama orang, nama tempat, nama perusahaan, dan kata yang lainnya, maka lebih baik buat singkatan dari kata tersebut dan input ke dalam autocorrect options. Caranya adalah buka Excel Options, kemudian klik Proofing. Klik autocorrect option yang terletak di pilihan paling atas, maka akan muncul kotak dialognya.
Pada kotak teks di bawah replace, silakan masukkan singkatan dari kata yang sering digunakan. Misalnya kata yang sering digunakan adalah PT Teknomedia Abadi, disingkat menjadi PTA. Kemudian, pada kolom with, masukkan kata yang sesungguhnya. Misalnya tadi, PT Teknomedia Abadi. Nah, setelah selesai, klik OK. Klik OK sekali lagi untuk keluar dari jendela Excel Options. Nah sekarang, ketika kita memasukkan kata PTA, maka secara otomatis Excel akan merubahnya menjadi PT Teknomedia Abadi. Secara default, hasil kerja file Excel akan tersimpan secara otomatis setiap 10 menit. Bila kebetulan di daerah kalian sering terjadi pemadaman listrik atau komputer kalian sering hang, tentu saja durasi autosave untuk 10 menit akan terasa terlalu lama. Sehingga ketika komputer kalian tiba-tiba mati, maka akan banyak hasil kerja Excel kalian yang terbuang sia-sia. Untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman sebaiknya mengatur durasi autosave-nya menjadi lebih pendek dengan cara klik File pada tab menu, pilih Options, kemudian klik Save. Nah, di samping kanan Save Auto Recover Information inilah teman-teman bisa mengganti angka 10 dengan angka yang diinginkan. Misalnya 2, 4, 5, atau yang lainnya. Defaultnya, kursor akan pindah ke sel di bawahnya jika kita menekan Enter. Namun jika teman-teman menginginkan perpindahan kursor ke sel yang lain, misalnya sebelah kanan, teman-teman bisa mengaturnya dengan buka Excel Options, kemudian klik pada bagian Advanced. Selanjutnya, pada menu Editing Options, di bagian bawah after pressing Enter, silakan ubah direction-nya menjadi right. Setelah itu, klik OK. Nah sekarang, jika kita menekan Enter, maka kursor akan berpindah ke sel yang di sebelah kanan. Jika teman-teman ingin mengubah grid lines atau garis-garis pada lembar kerja Excel kalian agar tidak bosan atau ingin tampil beda dan lebih menarik, teman-teman bisa mengubahnya dengan cara buka Excel Options, kemudian klik pada bagian Advanced. Pada kolom sebelah kanan, scroll ke bawah untuk mencari menu Display Options for this worksheet. Klik tanda panah di sebelah grid line color, kemudian silakan pilih dan klik warna yang ingin teman-teman gunakan sebagai warna garis. Setelah selesai, klik OK. Terkadang, dokumen Excel yang dibuat dengan versi terbaru, ketika dibuka dengan Excel versi sebelumnya, maka tampilannya akan berantakan. Untuk mengatasi hal tersebut, misalnya jika kalian membuat dokumen dengan Excel 2016 agar bisa dibuka di Excel versi sebelumnya, maka caranya adalah buka Excel Options, kemudian pilih dan klik pada bagian Save. Pada menu Save Workbooks, klik tanda panah yang terletak di sebelah kanan Save Files in this format. Selanjutnya, pilih dan klik Excel 97-2003 Workbook. Setelah itu, klik OK. Nah, ini akan menjadi format penyimpanan default dokumen Excel. Jika teman-teman hanya menginginkan format save ini pada dokumen yang sedang dikerjakan, maka caranya adalah pada saat akan menyimpan dokumen, klik menu File, pilih Save As. Selanjutnya, pilih tempat penyimpanan. Setelah kotak dialog muncul, beri nama file di kolom File Name, kemudian pada Save As Type, klik tanda panah yang terletak di samping kotak tersebut, pilih Excel 97-2003 Workbook, dan selanjutnya klik Save. Pada Excel telah disediakan fitur dan fasilitas untuk membuat nomor deret atau nomor urut dengan cepat. Caranya adalah, ketikkan angka 1 pada sel awal, misalnya pada sel A4, kemudian ketikkan lagi angka 2 pada sel yang di bawahnya, misalnya pada sel A5. Blok kemudian arahkan pointer tepat di sudut kanan bawah area sel yang diblok, hingga pointer berubah menjadi tanda plus hitam. Klik kiri dan tahan
kemudian geser ke bawah sampai nomor terakhir yang diinginkan. Selain menggunakan cara manual, teman-teman juga bisa membuat nomor urut secara otomatis dengan memanfaatkan toolbar yang telah disediakan. Berikut adalah langkahnya. Ketikkan angka 1 pada sel awal, misalnya pada sel D3, kemudian klik toolbar fill yang terletak di grup editing pada menu home. Kemudian klik di bagian series. Nah, pada bagian series ini, silakan pilih columns jika nomor urut yang diinginkan berderet ke bawah atau vertikal. Kemudian pilih rows jika ingin membuat nomor urut yang berderet ke samping atau horizontal. Pada menu type, pilih saja linear. Kemudian pada step value, silahkan isi angka 1 jika yang diinginkan nomor urut dengan interval 1, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika kalian mengisinya dengan angka 5, maka intervalnya menjadi 5, seperti 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Pada menu stop value, silakan isikan dengan angka terakhir yang diinginkan, misalnya 10. Nah, terakhir, klik OK. Nomor urut zigzag terkadang dibutuhkan dalam beberapa pekerjaan Excel, misalnya pada daftar hadir yang membutuhkan tanda tangan. Langkah untuk membuatnya adalah ketikkan angka 1 pada sel awal, misalnya pada sel E6, kemudian ketikkan lagi angka 2 pada sel yang di bawahnya. Aturlah agar angka 1 di sel awal ini menjadi rata kiri, dan angka 2 pada sel yang di bawahnya menjadi rata tengah. Setelah itu, blok sel E6 dan E7 ini, dan kemudian arahkan pointer hingga berubah menjadi tanda plus hitam. Klik kiri pada mouse dan tahan, kemudian geser ke bawah sampai nomor terakhir yang diinginkan. Nah, saya kira demikian dulu untuk tips dan trik bekerja cepat di Microsoft Excel ini. Insya Allah, tips dan trik berikutnya akan dibahas di video selanjutnya. Jadi, silakan teman-teman klik subscribe atau berlangganan agar kalian tidak ketinggalan video lain dari channel ini. Selain itu juga, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Cukup sekian, see you next video, dan Assalamualaikum. Nomor urut dengan angka ganjil atau genap semua terkadang dibutuhkan dalam beberapa pekerjaan Excel. Berikut adalah langkah membuat nomor urut ganjil atau genap semua dengan cepat. Ketikkan angka 1 pada sel awal, misalnya pada sel A2. Kemudian, ketikkan lagi angka 3 pada sel yang di bawahnya, yaitu pada sel A3. Blok sel A2 dan A3 ini. Setelah itu, arahkan pointer ke sudut kanan bawah area sel yang diblok hingga berubah menjadi tanda plus hitam. Klik kiri dan tahan, kemudian geser ke bawah hingga nomor terakhir yang diinginkan. Gunakan cara yang sama untuk membuat nomor urut genap semua. Ketika akan memasukkan data berupa angka pecahan ke dalam lembar kerja Microsoft Excel, bagi yang belum mengetahui triknya, terkadang mengalami kesusahan karena setiap kita memasukkan angka pecahan, misalnya 3/4, kemudian kita menekan enter, maka angka tersebut akan berubah menjadi 4 Maret atau terkadang juga menjadi 3 April. Hal ini karena Excel menganggap data tersebut adalah tanggal. Cara mengatasi hal tersebut adalah klik sebuah sel, misalnya sel E2, kemudian ketikkan angka 0, setelah itu tekan tombol spasi. Sekarang silakan ketikkan angka pecahan yang diinginkan, misalnya tadi adalah 3/4, setelah itu tekan enter. Jika teman-teman ingin menyisipkan tanggal dan jam dengan cepat, salah satu caranya adalah klik sebuah sel, misalnya sel G2, kemudian tekan CTRL plus titik koma untuk memasukkan tanggal, dan tekan CTRL plus shift plus titik 2 untuk memasukkan jamnya. Dalam keadaan atau situasi tertentu,
terkadang kita ingin menampilkan beberapa file Excel atau workbook tampil di layar secara bersamaan. Misalnya saja, ketika kalian harus mengcopy data dari file workbook 1 ke file workbook 2 atau 3. Nah, untuk hal itu, lakukan langkah berikut. Silakan teman-teman buka 2 atau 3 file Excel seperti ini. Kemudian, klik menu View. Selanjutnya, pada grup window, klik Arrange All. Pada jendela Arrange Window yang muncul, klik salah satu pilihan, misalnya Tiled, Horizontal, Vertical, atau Cascade. Selanjutnya, klik OK. Maka di layar monitor sekarang akan tampil 3 file workbook secara bersamaan, seperti yang teman-teman lihat sendiri sekarang. Jika file workbook Excel Anda tidak ingin dibuka oleh orang lain karena isinya sangat penting dan rahasia, maka langkah terbaik untuk mengamankannya adalah dengan memproteksi file workbook tersebut dengan password. Caranya adalah buka file workbook yang akan diberi password, klik menu File, kemudian klik Save As. Selanjutnya, silakan pilih folder penyimpanan. Kemudian, pada jendela dialog Save As yang muncul, klik tombol Tools yang terletak di bawah di samping tombol Save. Klik pada pilihan General Options, maka akan muncul kotak dialog General Options. Pada bagian Password to Open, masukkan password yang diinginkan. Kemudian, masukkan lagi password yang sama di kolom Password to Modify. Berikutnya, klik OK. Maka akan muncul jendela Confirm Password. Masukkan kembali password yang tadi, klik OK. Kemudian, setelah selesai, klik Save. Jika teman-teman memperbolehkan orang lain untuk melihat isi file workbook kalian, namun tidak ingin mereka mengedit atau mengubah isinya, maka cara terbaiknya adalah dengan memproteksi sel yang terdapat di halaman kerja. Jika teman-teman ingin memproteksi keseluruhan teks pada halaman kerja Excel, cukup blok seluruh teks dengan menekan Ctrl A, kemudian klik Format yang terletak di submenu Cell pada menu Home. Setelah itu, klik pada pilihan Protect Sheet. Nah, pada jendela Protect Sheet yang muncul, ketikkan password sesuai keinginan pada bagian Password to Unprotect Sheet. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul jendela Confirm Password. Masukkan kembali password yang tadi, setelah itu klik OK. Nah, sekarang jika kita mencoba mengedit sel yang telah diprotek, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Namun jika teman-teman ingin memprotek beberapa sel saja dalam halaman kerja, maka caranya adalah blok atau seleksi dulu seluruh teks dengan menekan Ctrl A, kemudian klik kanan pada area yang diblok. Setelah itu, klik dan pilih Format Cells. Maka akan muncul kotak dialog dari Format Cells ini. Klik pada tab menu Protection. Selanjutnya, hilangkan tanda checklist pada kolom Log. Setelah selesai, klik OK. Nah, setelah kembali ke lembar kerja Excel yang ingin diproteksi, blok sel atau kolom atau baris atau range yang ingin teman-teman proteksi, misalnya pada kolom ini, kemudian klik kanan pada area yang diblok, pilih Format Cells, dan pada tab menu Protection, beri tanda checklist pada kolom Log. Setelah itu, klik OK. Nah, setelah kembali ke lembar kerja Excel, klik format yang terdapat di submenu Cells pada menu Home. Setelah itu, pilih dan klik Protect Sheet. Ketikkan password sesuai keinginan pada bagian Password to Unprotect Sheet. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul jendela Confirm Password. Masukkan kembali password yang tadi, setelah itu klik OK. Nah, sekarang jika kita mencoba untuk mengedit kolom ini, maka akan muncul pemberitahuan. Namun untuk kolom yang lain, hal itu tidak berlaku. Jika teman-teman menginginkan warna tertentu pada tab sheet agar tampilan workbook kalian menjadi lebih menarik atau untuk keperluan tertentu, maka lakukan langkah berikut. Klik kanan pada sheet yang akan diganti warnanya. Kemudian, pada kotak dialog yang muncul, klik pada tab Color.
Nah, silahkan pilih warna yang muncul pada theme colors. Grid lines pada Excel itu sifatnya hanya sebagai alat bantu. Jadi, teman-teman bisa menghilangkan atau menampilkan kembali grid lines tersebut. Caranya adalah klik tab menu View, kemudian hilangkan tanda checklist pada kolom grid lines di sub menu Show. Nah, untuk memunculkannya kembali, klik pada kotak grid lines sehingga muncul tanda checklist. Mudah bukan? Pada bagian sebelumnya tadi, kita telah membahas cara memproteksi kolom atau baris dengan tujuan agar data yang ada di dalamnya tidak dapat diubah oleh orang lain. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara menyembunyikan kolom atau baris dengan tujuan agar tidak diketahui orang. Cara melakukannya sangat mudah, yaitu klik kanan pada judul kolom atau judul baris yang akan disembunyikan. Misalnya pada kolom C. Nah, pada kotak dialog yang muncul, pilih dan klik hide. Atau cara cepatnya adalah sorot sisi kanan judul kolom yang akan disembunyikan sampai pointer mouse berubah menjadi tanda plus hitam yang kiri kanannya berbentuk tanda panah. Klik kiri dan tahan, kemudian geser ke arah kiri sampai kolom tersebut tidak kelihatan. Seperti halnya kolom dan baris, worksheet atau lembar kerja Excel pun bisa disembunyikan. Caranya adalah klik kanan pada sheet yang akan disembunyikan, kemudian pada kotak dialog yang muncul, pilih hide. Untuk memunculkan kembali sheet yang disembunyikan tadi, caranya adalah klik kanan pada sheet yang mana saja. Setelah itu, pada jendela dialog yang muncul, klik unhide. Pilih dan klik nama sheet yang akan dimunculkan. Setelah itu, klik OK. Nah, sekira itu saja dulu untuk tips dan trik bekerja cepat dengan Excel bagi pemula. Jika teman-teman masih merasa kesulitan dengan tips dan trik ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Demikian, see you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel, teman-teman. Pada video sebelumnya tentang Excel, kita telah membahas tentang panduan conditional formatting pada Excel untuk mewarnai sel secara otomatis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menandai atau memberi warna otomatis sel Excel yang berisi angka tertentu. Dengan menggunakan fitur conditional formatting, kalian dapat menandai sel tertentu secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu kriteria tersebut adalah berdasarkan nilai atau value dari sel. Value atau isi sel yang saya maksud di sini adalah beberapa nilai angka atau numerik. Setidaknya ada 8 kriteria yang bisa kalian pilih dalam kasus ini. Yakni yang pertama, between. Untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai di antara dua angka tertentu. Kemudian yang kedua adalah not between. Untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai tidak di antara dua angka tertentu. Yang ketiga adalah equal to. Untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai sama dengan angka tertentu. Kemudian yang keempat adalah not equal to. Untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai tidak sama dengan angka tertentu. Berikutnya adalah greater than. Untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai lebih dari angka tertentu. Selanjutnya ada less than. Untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai kurang dari angka tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah greater than or equal to. Untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai lebih dari atau sama dengan angka tertentu. Kemudian yang terakhir adalah less than or equal to.
di mana ini untuk menandai sel yang memiliki value atau nilai kurang dari atau sama dengan angka tertentu. Sebagai contoh, misalnya di sini ada tabel dan kita akan mencoba untuk menandai sel-sel pada data ini yang berisi nilai di antara angka 10.000 hingga 15.000. Nah, langkah-langkah untuk menandai angka tersebut adalah yang pertama, silakan seleksi seluruh sel atau range yang akan kalian terapkan conditional formatting di dalamnya. Misalnya pada data ini, range yang dimaksud adalah dari B2 hingga E5. Berikutnya adalah pada menu stylist di tab home, silakan pilih dan klik pada bagian conditional formatting. Berikutnya silakan klik pada bagian new rule. Nah, setelah itu pada menu yang muncul, silakan pilih pada bagian format only cell that contain. Kemudian tentukan kondisi format only cell width-nya, di mana pada drop down box yang pertama yang paling kiri, silakan pilih cell value. Kemudian pada bagian drop down box yang kedua, pastikan di situ sudah terpilih between. Kemudian pada kotak yang di sebelahnya, silakan masukkan rentang angka yang kalian kehendaki. Misalnya dalam contoh ini adalah 10.000 dan 15.000. Jadi kita tuliskan 10.000 dan 15.000. Kemudian berikutnya kita perlu untuk menentukan format selnya. Silahkan pilih dan klik pada bagian format. Maka akan muncul kotak dialog dari format cell. Nah, penjelasan tentang kotak dialog ini bisa kalian tonton pada video panduan conditional formatting sebelumnya. Untuk linknya bisa kalian cek pada bagian sudut kanan atas video ini. Misalnya kita pilih warna merah. Setelah itu klik OK. Klik OK sekali lagi untuk keluar dari kotak dialog New Formatting Rule. Nah, maka hasil akhirnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Dimana seperti yang teman-teman lihat sendiri, mulai dari angka 10.000 hingga 15.000 telah ditandai menjadi warna merah. Nah, cara ini hanya berlaku untuk menandai angka tertentu. Lalu, bagaimana cara untuk menandai teks tertentu? Insya Allah itu akan kita bahas pada video berikutnya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tekno Media Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang panduan conditional formatting pada Excel untuk mewarnai sel secara otomatis. Secara umum, conditional formatting biasa digunakan untuk menandai atau mewarnai sel secara otomatis. Misalnya jika kita ingin setiap sel pada sebuah tabel Excel tertentu yang berisi angka di bawah 200 misalnya, otomatis berwarna merah. Seperti ini, atau misalnya jika kalian ingin setiap sel yang mengandung teks lunas otomatis berwarna hijau dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan semacam ini kita bisa memanfaatkan fitur atau fungsi conditional formatting pada Excel. Conditional formatting Excel adalah salah satu fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengubah format sel atau range Excel secara otomatis jika memenuhi syarat atau kriteria. Format sel di sini termasuk number format atau format angka, font, entah itu jenis, ukuran maupun warna, border cell, dan juga warna background cell. Setidaknya ada 6 jenis kelompok atau kriteria conditional formatting yang disediakan oleh Excel. Yang pertama, menandai atau format semua sel terpilih berdasarkan nilai atau isi sel tersebut. Kemudian yang kedua adalah menandai atau format sel yang hanya berisi nilai tertentu. Yang ketiga adalah format sel berdasarkan nilai terendah atau tertinggi. Yang keempat, menandai atau format sel berdasarkan nilai rata-rata.
Yang kelima adalah menandai atau format sel berdasarkan keunikannya atau ada tidaknya nilai ganda atau duplikat. Dan yang keenam adalah menandai atau format sel berdasarkan formula atau rumus Excel tertentu. Masing-masing jenis atau kelompok kondisi ini akan saya jelaskan secara terpisah dari video ini. Tersedia banyak pilihan preset conditional formatting yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang kalian butuhkan. Adapun cara menggunakan conditional formatting pada Excel untuk menandai sel yang sesuai dengan kriteria tertentu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah silahkan buka file Excel kalian, kemudian seleksi seluruh sel atau range yang ingin kita tandai. Berikutnya adalah pada grup Styles di tab Home, silahkan klik pada bagian Conditional Formatting. Kemudian silahkan pilih kondisi atau kriteria yang diinginkan. Nah, dalam contoh ini saya akan menandai sel yang berisi angka di bawah 200. Maka kita pilih pada bagian Highlight Cell Rules, kemudian pilih dan klik pada bagian Less Than. Nah, pada bagian yang dilingkari ini merupakan angka yang akan menjadi acuan. Kemudian pada bagian sebelah kanannya, di sini kalian bisa memilih warna fill atau warna dasar dari sel dan warna teks yang ingin kalian gunakan. Misalnya kita pilih like red. Nah, setelah itu silahkan klik OK. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa sel yang nilainya berada di bawah angka 200 telah ditandai dengan warna merah. Selain menggunakan pilihan default seperti ini, kalian juga bisa menetapkan kriteria tertentu lebih lanjut dengan memilih New Rule pada menu Conditional Formatting. Menu tersebut akan membawa kalian pada banyak pilihan pengaturan kondisi yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Cara mengubah pengaturan Conditional Formatting Excel adalah, yang pertama, kita perlu untuk menyeleksi sel yang ingin kita rubah Conditional Formatting-nya. Selanjutnya, pada grup Style di tab Home, silakan klik pada bagian Conditional Formatting. Berikutnya, pilih dan klik pada bagian Manage Rule. Nah, setelah itu akan muncul option box dari Conditional Formatting Rules Manager. Silakan pilih Conditional Formatting yang ingin kita edit. Setelah itu, silakan pilih pada bagian Edit Rule. Nah, kalian bisa melakukan beberapa perubahan pada bagian bawah Edit the Rule Description. Misalnya pada bagian drop down box yang berada di tengah ini, kalian bisa mengubah yang tadinya less than atau kurang dari menjadi kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan, dan pilihan-pilihan yang lain. Misalnya kita pilih pada bagian lebih dari atau sama dengan. Kemudian pada bagian sebelah kanan kalian bisa mengubah angka yang menjadi acuan. Misalnya tadi 200, di sini kita ubah menjadi 150. Berikutnya di sebelah kanan preview, kalian bisa mengubah warna fill dan warna teks dalam selnya. Caranya adalah klik pada bagian format. Nah, di sini kalian bisa melakukan beberapa perubahan pada sel dan pada teks yang terdapat di dalam sel. Misalnya kita ubah font stylenya menjadi italic. Kemudian untuk warna fontnya kita ubah menjadi white. Nah, setelah itu untuk mengubah warna selnya atau warna fillnya, silakan klik pada bagian tab fill. Berikutnya untuk mengubah warnanya, silahkan langsung klik pada bagian warna yang ingin kalian gunakan. Misalnya kita pilih warna blue atau warna biru. Nah, setelah selesai, klik OK untuk keluar dari dialog box format cell. Nah, setelah itu klik OK sekali lagi untuk keluar dari dialog box edit formatting rule. Klik Apply. Setelah itu klik OK untuk keluar dari option box Conditional Formatting Rules Manager. Silakan klik di bagian luar untuk melihat hasil yang telah diterapkan tadi. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa angka 150 ke atas
itu telah ditandai pada tabel ini. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah terlalu banyak menerapkan conditional formatting sebenarnya kurang bagus, karena hal ini akan menyebabkan kinerja komputer atau Excel akan menjadi lebih berat, sehingga menyebabkan Excel sering hang. Jika kalian merasa bahwa conditional formatting tidak diperlukan lagi, langkah-langkah untuk menghapusnya ada dua macam. Yang pertama adalah seleksi sel atau range data yang ingin kalian hapus conditional formattingnya. Berikutnya, pada grup style di tab home, silakan klik pada bagian conditional formatting. Setelah itu, klik pada bagian clear rules. Nah, di sini ada 4 pilihan. Jika kalian memilih yang pertama, maka kalian akan menghapus conditional formatting hanya pada sel yang terpilih. Sedangkan yang kedua akan menghapus semua conditional formatting pada sheet yang aktif. Yang ketiga adalah menghapus conditional formatting pada tabel yang terpilih. Sedangkan untuk pilihan yang terakhir, maka akan menghapus conditional formatting pada pivot tabel terpilih. Karena tadi kita telah menyeleksi sel yang ingin kita hapus conditional formattingnya, maka kita akan menggunakan pilihan yang pertama. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang conditional formattingnya sudah dihapus dan tabel atau sel yang telah ditandai tadi sekarang telah kembali seperti semula. Cara kedua untuk menghilangkan conditional formatting adalah melalui manage role. Langkah-langkahnya adalah ini kita kembalikan seperti semula dulu. Setelah itu, silakan seleksi sel atau range data, tabel atau pivot tabel yang ingin kita hapus conditional formattingnya. Berikutnya silakan klik conditional formatting yang terdapat di grup menu style pada tab home. Setelah itu, klik pada bagian manage role. Berikutnya silakan pilih conditional formatting yang ingin kita hapus. Setelah itu, klik pada bagian delete role. Klik apply. Berikutnya silakan klik OK untuk keluar dari dialog box Conditional Formatting Rules Manager. Nah, sekarang seperti teman-teman lihat bahwa sel yang telah ditandai sekarang kembali ke bentuk awalnya. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan untuk pengenalan atau panduan conditional formatting pada Excel yang bisa kalian gunakan untuk mewarnai sel secara otomatis. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. See you next video dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara memproteksi sel tertentu di Excel. Tujuan utama memproteksi sel tertentu di Excel adalah untuk membatasi sel atau range tertentu tetap terproteksi sehingga user tidak dapat mengubah isinya. Nah, pada contoh ini, kita akan mencoba untuk memproteksi sel pada bagian A1, B1, C1, dan D1 sehingga tidak bisa diubah oleh pengguna lain. Langkah-langkah untuk memproteksi sebagian sel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menonaktifkan proteksi sel. Kenapa kita perlu menonaktifkan proteksi sel? Karena secara default, seluruh sel sebuah sheet pada dasarnya terkunci saat kalian mengaktifkan proteksi sheet. Untuk itu langkah pertama yang kalian perlu lakukan adalah menonaktifkan pengaturan proteksi tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan blok atau seleksi seluruh sel pada sheet terkait dengan menggunakan shortcut Ctrl+A atau Ctrl A. Atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara mengklik ikon segitiga yang terdapat di sudut kiri atas sheet tersebut. Nah, selanjutnya, pada salah satu sel yang terseleksi, silakan klik kanan, kemudian pilih menu Format Cells. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Format Cell. Nah, pada kotak dialog ini, pilih atau aktifkan tab Protection. Berikutnya, pada tab Protection tersebut, hilangkan centang pada opsi Lock. Setelah itu, klik OK untuk menutup kotak dialog Format Cells. Alternatif lain, untuk cara yang lebih singkat dan mudah untuk menonaktifkan proteksi seluruh sel, yaitu dengan cara
Yang pertama, silakan blok atau seleksi seluruh sel pada sheet terkait dengan menekan shortcut Ctrl+A atau klik icon segitiga di sudut kiri atas sheet tersebut. Berikutnya, silakan klik tab Home, arahkan kursor menuju ke grup cells, kemudian klik pada bagian Format, berikutnya pilih dan klik pada bagian Lock Cell. Langkah kedua, setelah mengatur seluruh sel tidak terproteksi atau unlock cells, adalah mengaktifkan pengaturan lock cell pada sebagian sel tertentu yang kalian butuhkan. Dalam contoh ini, sel atau range yang dimaksud adalah range A1 hingga D1. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan blok atau seleksi range A1 hingga D1, atau silakan sesuaikan range yang akan dikunci sesuai kebutuhan kalian. Berikutnya, pada salah satu sel yang terseleksi, klik kanan, kemudian pilih menu Format Cells. Setelah kotak dialog Format Cells muncul, silakan centang menu Lock pada bagian tab Protection. Berikutnya, klik OK untuk keluar dari dialog Format Cells. Atau, kalian bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan menu Lock Cell yang terdapat di tab Home pada grup sel di sub menu Format. Setelah pengaturan lock cell-nya sudah benar dan sesuai, silakan lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengaktifkan proteksi sheet. Langkah-langkah untuk mengaktifkan proteksi sheet adalah silakan buka tab Preview, berikutnya pada grup Change, silakan pilih menu Protect Sheet. Centang opsi Protect Worksheet and Contents of Lock Cells. Berikutnya, tentukan opsi apa saja yang kalian izinkan untuk dilakukan penggunaan file pada bagian Allow all user of this worksheet to. Detail tentang opsi-opsi ini dapat kalian lihat pada bagian deskripsi di bawah. Berikutnya, silakan tuliskan password yang akan kalian gunakan untuk membuka proteksi sheet. Misalnya kita masukkan 1, 2, 3. Nah, setelah selesai, silakan klik OK. Silakan masukkan kembali password yang tadi, kemudian klik OK. Nah, sekarang kalian sudah berhasil mengunci atau memproteksi sel tertentu di Excel yang dalam kasus ini adalah range A1 hingga D1. Sehingga ketika ada user yang ingin mencoba untuk mengubah tulisan atau teks yang terdapat di dalam sel A1 misalnya, maka akan muncul peringatan seperti ini. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Teknomedia Channel di sini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu tips yang terdapat dalam Microsoft Excel, yaitu cara membuat watermark dalam Excel. Karena sampai pada versi 2019, Microsoft Excel tidak secara resmi mencantumkan menu atau perintah untuk membuat watermark secara langsung sebagaimana yang ada dalam Microsoft Word. Namun ini bukan berarti kita tidak bisa membuat watermark pada lembar kerja Microsoft Excel. Dengan sedikit kreativitas, kita masih bisa membuat watermark pada Excel, baik watermark berupa teks maupun watermark dengan gambar dengan hasil yang sama bagusnya seperti watermark pada Microsoft Word. Jadi solusinya adalah kita akan memanfaatkan toolbar yang ada di grup header dan footer element dengan melakukan pengaturan sesuai dengan fitur yang ada. Berikut adalah langkah-langkah membuat watermark pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk membuat watermark berupa teks. Langkahnya adalah silakan buka file workbook Excel kalian dan pilih salah satu sheet yang mau diberi watermark. Berikutnya, klik tab View, kemudian klik pada menu Page Layout yang terdapat di grup Workbook Views. Maka lembar kerja Excel akan berubah tampilannya seperti ini. Klik pada kotak Add Header yang terdapat di tengah-tengah,
Kemudian silakan kalian ketikkan teks yang mau dijadikan watermark. Misalnya kita masukkan Teknomedia. Selanjutnya, blok teks tersebut, kemudian klik tab Home. Nah, pada grup font, silakan ganti ukuran font, jenis font, dan warna font. Untuk memilih warna font, sebaiknya gunakan warna yang cerah dan lembut. Misalnya, kita pilih warna biru muda. Kemudian, kalian juga bisa mengatur jenis hurufnya atau mengubah ukuran hurufnya seperti ini. Berikutnya adalah klik pada bagian awal kata, sehingga kursor berada di sebelah kiri teks yang mau dijadikan watermark. Agar teks watermarknya berada di tengah-tengah, silakan tekan tombol Enter pada keyboard beberapa kali. Kemudian, untuk melihat hasilnya, silakan klik di luar kotak Add Header yang ada teksnya tadi. Lakukan zoom out untuk memastikan hal tersebut. Jika kalian menginginkan teks watermark posisinya diagonal atau vertikal, kalian harus membuat teks dalam bentuk file gambar PNG. Kalian bisa menggunakan aplikasi Paint, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, dan aplikasi desain grafis lainnya untuk membuat teks yang dibuat menjadi file gambar. Untuk membuat watermark berupa gambar, kalian bisa melakukannya dengan cara yang pertama adalah buka file workbook Excel kalian terlebih dahulu. Selanjutnya pilih salah satu sheet yang mau diberi watermark. Berikutnya, klik tab View. Kemudian klik pada menu Page Layout yang terdapat di grup Workbook Views. Klik pada tulisan Add Header yang terdapat di tengah-tengah. Maka pada kotak Add Header akan muncul kursor yang berkedip-kedip. Nah, bersamaan dengan itu, di bagian menu bar akan muncul tab Design seperti ini. Silakan klik tab Design yang ada di bawah Header dan Footer Tools tersebut. Selanjutnya, klik menu Picture. Klik Work Offline. Berikutnya, silakan pilih gambar yang akan dijadikan watermark, kemudian klik Insert. Untuk melihat hasil sementara watermark, silakan klik di luar area Add Header. Nah, ini adalah gambar watermark yang telah dimasukkan tadi. Untuk melakukan pengaturan terhadap gambar yang dijadikan watermark tadi, seperti pewarnaan, tingkat kecerahan, ukuran watermark, posisi watermark, dan lain-lain, silakan lanjutkan untuk menonton video ini. Yang pertama adalah untuk mengatur ukuran watermark, kalian bisa melakukannya dengan cara silakan masuk ke bagian header terlebih dahulu, kemudian pilih Design. Selanjutnya, klik menu Format Picture. Maka akan muncul kotak dialog Format Picture seperti ini. Nah, pada menu Size, kalian bisa mengubah ukurannya pada bagian Height dan Width atau pada bagian Scale. Misalnya kita gunakan Scale, kita ubah ukuran gambarnya menjadi 50%. Setelah selesai, klik OK. Nah, sekarang kita lihat, klik di bagian luar header, kemudian lakukan zoom out. Maka sekarang kita bisa melihat ukuran gambar yang dijadikan watermark menjadi lebih kecil 2 kali lipat dibanding dengan gambar yang pertama tadi. Nah, untuk mengubah posisi dari watermark ini menjadi di tengah, kalian bisa melakukannya dengan cara, yang pertama kita lakukan zoom in terlebih dahulu. Silakan masuk pada bagian header, kemudian klik pada bagian sisi kiri teks dan picture ini. Kemudian tekan enter beberapa kali sehingga teksnya bergeser ke bawah. Untuk melihat hasilnya, apakah gambar watermarknya sudah berada di tengah-tengah atau belum, silakan klik di bagian luar header. Lakukan zoom out. Nah, jika belum, kalian bisa melakukan pengaturan yang sama seperti tadi. Untuk mengatur kecerahan dan warna dari watermark, caranya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita lakukan zoom in terlebih dahulu, kemudian klik pada bagian Add Header, kemudian pilih Format Picture, maka akan muncul kotak dialog Format Picture seperti ini. Silakan klik pada bagian Picture. Bagian Crop From ini digunakan untuk memangkas ukuran gambar. Kemudian pada bagian Image Control, kalian bisa menggunakannya untuk mengganti warna watermark, yaitu dengan cara silakan klik tanda panah yang ada di samping kotak color untuk memilih warna. Jika watermark kalian ingin terlihat transparan, silakan pilih wash out pada kotak color. Pada kotak brightness dan contrast, itu digunakan untuk menentukan kecerahan dan ketajaman watermark. Berikutnya, tombol compress digunakan untuk memperkecil ukuran file gambar jika ukuran filenya terlalu besar. Berikutnya adalah tombol reset
yang digunakan untuk mengembalikan semuanya ke pengaturan default. Nah, jika pengaturan sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, silakan klik tombol OK. Untuk melihat hasilnya, silakan klik di bagian luar header, kemudian lakukan zoom out agar watermarknya terlihat lebih jelas. Karena watermark yang kita buat di Microsoft Excel ini sesungguhnya memanfaatkan fitur header dan footer, maka ketika kita kembalikan lembar kerja Excel ke tampilan normal, yaitu dengan cara klik normal pada tab view, maka watermark menjadi tidak kelihatan, karena watermark tadi sesungguhnya adalah header. Watermark pada Excel hanya dapat dilihat pada tampilan view dalam menu page layout, kemudian pada menu print preview, dan yang terakhir adalah pada hasil print out. Untuk menghilangkan atau menghapus watermark pada Microsoft Excel, caranya adalah klik menu page layout yang ada di tab view, kemudian klik pada kotak add header yang tadi. Berikutnya silakan hapus teks apapun yang ada di kotak add header tersebut. Setelah itu, silakan klik di bagian luar kotak add header. Maka watermark tersebut tadi akan hilang. Mudah bukan? Saya kira itu saja dulu untuk cara membuat watermark dalam Excel. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Saya kira demikian. See you next video dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Teknomedia Channel di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang tabel. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat tabel di dalam Microsoft Word. Terlebih lagi di dalam Microsoft Word 2013, 2016, 365 dan 2019, kita dapat menyisipkan tabel dalam dokumen Word dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan praktis dibandingkan pada versi Microsoft Word yang sebelumnya. Sama halnya dengan tabel pada Excel. Tabel pada Word pun tersusun dari kolom dan baris. Perpotongan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Nah, di dalam sel inilah kita dapat memasukkan data berupa data teks, angka, gabungan teks dan angka, atau gambar sesuai dengan keinginan. Bahkan, kita juga bisa memasukkan rumus-rumus perhitungan seperti pada Microsoft Excel. Ada banyak cara membuat tabel dalam Microsoft Word yang bisa kita lakukan. Cara-cara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Microsoft Word versi 2013 ke atas, sudah tersedia tabel dalam bentuk template yang siap digunakan. Template tabel yang disediakan di dalam Microsoft Word, selain tampilannya yang cukup menarik, juga disajikan dalam berbagai warna dan desain yang bisa kita sesuaikan dengan data yang akan kita masukkan. Langkah-langkah untuk menggunakan tabel galeri yang tersedia di dalam Microsoft Word 2013 ke atas dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah tempatkan kursor pada posisi di mana kita akan meletakkan tabel, kemudian klik tab Insert. Selanjutnya, klik menu tabel, maka akan muncul kotak dialog Insert Table seperti ini. Klik pada Quick Tables, maka akan muncul lagi bentuk-bentuk tabel yang bisa kalian pilih seperti ini. Nah, silakan pilih salah satu bentuk tabel yang paling sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya kita pilih pada bentuk matriks. Jika masih menginginkan bentuk matriks dalam model yang lainnya, silakan klik anak panah bawah pada grup tabel styles. Pada contoh model tabel yang muncul, silakan pilih salah satunya. Misalnya kita pilih list tabel 4 aksen 5. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Silakan ganti data sampel yang ada di dalam contoh tabel tersebut sesuai dengan data yang ingin kalian masukkan. Kalian juga masih bisa melakukan edit atau modifikasi terhadap template tabel sesuai keinginan kalian. Jika kalian ingin membuat tabel sesuai dengan keinginan kalian dengan lebih cepat, bisa dilakukan dengan cara berikut. Di mana cara ini sangat cocok jika tabel yang ingin kalian buat jumlah kolomnya di bawah 10 dan jumlah barisnya di bawah 8. Caranya adalah, yang pertama letakkan kursor pada posisi awal di mana tabel akan ditempatkan, kemudian klik tab Insert. Selanjutnya, klik menu tabel, maka muncul jendela Insert Table seperti ini.
Karena kita akan membuat tabel kreasi sendiri, silakan arahkan kursor pada sel kotak sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang kalian inginkan. Perhatikan keterangan yang muncul di atas gambar kotak-kotak. Angka tersebut sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang disorot dengan pointer. Misalnya kalian akan membuat tabel dengan jumlah kolom 5 dan jumlah baris 4. Maka arahkan kursor pada kotak nomor 5 dari kiri dan nomor 4 dari atas. Maka keterangan angka yang ada di atas kotak-kotak pun menunjukkan 5 kali 4 tabel. Atau kalian juga bisa memperhatikan bentuk preview tabel yang muncul dalam halaman kerja dokumen Word kalian. Jika jumlah kolom dan baris sudah sesuai tujuan, silakan lakukan klik kiri pada mouse atau kalian juga bisa menekan tombol enter pada keyboard. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Silakan masukkan data-data pada tabel tersebut sesuai dengan tujuan kalian. Selain itu, kalian juga bisa melakukan berbagai pengaturan seperti memperlebar atau mempersempit kolom dan baris, kemudian menambah atau mengurangi kolom dan baris, mengganti warna dan jenis border, memberi warna pada sel, dan pengaturan lainnya sesuai keinginan. Cara membuat tabel melalui kotak dialog insert tabel sangat cocok jika tabel yang akan kalian buat memiliki jumlah kolom dan baris yang banyak. Karena dalam langkah membuat tabel ini, kalian bisa menentukan sebelumnya berapa jumlah kolom dan baris yang ingin kalian buat. Langkah-langkah membuat tabel melalui kotak dialog insert tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kursor pada posisi di mana tabel akan ditempatkan, kemudian klik tab insert. Selanjutnya, klik menu tabel, maka akan muncul jendela insert tabel seperti ini. Klik pada sub menu insert tabel, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya, silakan lengkapi kotak dialog ini sesuai keinginan. Dengan petunjuk, number of columns ini digunakan untuk menentukan jumlah kolom. Misalnya kita masukkan 6. Selanjutnya, number of rows, di mana ini digunakan untuk menentukan jumlah baris. Misalnya kita pilih 20. Berikutnya adalah fix column width yang digunakan untuk menentukan lebar kolom sesuai dengan keinginan dengan cara menekan anak panah ke atas atau ke bawah tergantung dari berapa sentimeter lebar kolom yang kita inginkan. Jika kalian ingin lebar kolom diatur secara otomatis, maka silakan gunakan pilihan auto. Berikutnya adalah auto fit to contents yang digunakan untuk menentukan lebar kolom sesuai dengan panjang isi sel. Berikutnya adalah auto fit to window yang digunakan untuk menentukan lebar kolom sesuai dengan lebar margin kiri hingga margin kanan. Kemudian ada remember dimensions for new tables. Ini berfungsi untuk menggunakan pengaturan yang kalian tetapkan saat ini dalam membuat tabel yang berikutnya. Setelah data-data yang kalian masukkan sesuai keinginan, klik tombol OK, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Silakan masukkan data ke masing-masing sel dalam tabel tersebut sesuai tujuan kalian. Pada dasarnya, fitur Draw Table lebih cocok digunakan untuk melakukan edit atau modifikasi tabel yang sudah ada. Namun, kita pun bisa dari awal membuat tabel menggunakan fitur Draw Table. Walau dalam langkah-langkah membuat tabel dalam fitur Draw Table ini lebih lambat, ternyata hasilnya bisa sangat berbeda dengan cara membuat tabel yang lainnya. Karena dengan Draw Table ini, kita bisa membuat garis diagonal yang tidak bisa dilakukan dengan cara membuat tabel yang lainnya. Untuk membuat tabel menggunakan Draw Table, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan kursor di mana kalian akan menempatkan tabel. Selanjutnya klik tab Insert. Klik pada menu tabel yang ada di grup tables, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik pada Draw Table, maka di halaman kerja Word, pointer akan berubah menjadi gambar pensil. Silakan klik kiri pada mouse, kemudian geser atau drag ke arah sesuai keinginan. Maka di halaman kerja Word akan tergambar sebuah kotak. Untuk menambahkan baris, silakan arahkan pointer ke salah satu sisi, kemudian klik kiri dan tarik ke arah sisi yang lainnya. Begitupun jika kalian ingin membuat kolom, silakan arahkan pointer entah itu ke sisi atas atau ke sisi bawah. Klik kiri pada mouse, kemudian tarik ke sisi yang lainnya.
Nah, sedangkan untuk membuat garis diagonal, silakan lakukan dragging dari salah satu sudut ke sudut yang lainnya. Kelebihan lain dalam membuat tabel dengan fitur draw table adalah kita lebih bebas menentukan lebar kolom dan baris berdasarkan kebutuhan. Jika kalian ingin membuat tabel di Word yang banyak memerlukan perhitungan rumit layaknya seperti di Excel, cara ini adalah yang paling relevan. Karena cara membuat tabel dengan Excel spreadsheet, sesungguhnya kita memindahkan sementara aplikasi Microsoft Excel ke dalam lembar kerja Word. Jadi saat memasukkan data, melakukan kalkulasi, dan modifikasi tabel sama persis seperti cara-cara dalam Excel. Karena kita sedang bekerja pada Excel, namun berada di lembar kerja dokumen Microsoft Word. Langkah-langkahnya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu tempatkan kursor di mana kalian akan menempatkan tabel. Selanjutnya klik tab Insert, kemudian klik pada menu tabel yang ada di grup Tables. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Silakan pilih dan klik pada Excel Spreadsheet. Maka halaman Word akan berubah seperti ini. Tampilan halaman yang muncul ini persis seperti Excel. Karena untuk sementara, selama jendela lembar kerja Excel aktif muncul di halaman dokumen Word, semua toolbar Microsoft Word diganti dengan toolbar Microsoft Excel, kecuali tab File dan tab Window. Silakan ketikkan data yang ingin kalian masukkan ke dalam tabel pada bagian lembar kerja Excel yang ada di halaman dokumen Word tersebut. Jumlah kolom dan baris yang nanti akan masuk ke dokumen Word sama persis dengan jumlah kolom dan baris yang ada di lembar kerja Excel. Untuk menambah kolom atau baris, silakan drag pada sudut kanan bawah lembar kerja Excel tersebut. Nah, setelah yakin menentukan jumlah kolom dan baris serta input data, silakan klik di luar jendela lembar kerja Excel. Maka halaman dokumen Word akan kembali normal dan terdapat sebuah tabel yang berasal dari lembar kerja Excel tadi. Jika ingin mengembalikan tabel tersebut ke format jendela Excel lagi, caranya adalah lakukan double klik pada tabel tersebut. Saya kira itu saja dulu tentang cara membuat tabel dalam Microsoft Word. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Saya kira demikian, see you next video, dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa trik tentang cara-cara cepat dalam menggunakan rumus-rumus Excel. Bila kalian sering menggunakan Microsoft Excel, pasti akan banyak terlibat menggunakan rumus dan fungsi Excel. Nah, sebetulnya ada trik dan cara cepat dalam menuliskan dan menggunakan rumus dan fungsi Excel yang belum banyak diketahui. Dengan menggunakan cara khusus berikut, maka selain kerja kalian menjadi lebih cepat, kalian juga akan terhindar dari kesalahan dalam penulisan rumus dan fungsi Excel tersebut. Berikut adalah beberapa tips dan trik cerdas dalam menuliskan dan menerapkan rumus dan fungsi Excel agar kerja kalian menjadi semakin cepat dan hemat. Yang dimaksud dengan rumus Excel dasar yaitu penjumlahan yang menggunakan fungsi sum, rata-rata yang menggunakan fungsi average, nilai terendah yang menggunakan fungsi min, kemudian nilai tertinggi yang menggunakan fungsi max. Nah, misalnya di sini kita memiliki data angka seperti ini. Cara cepat untuk menjumlahkan data, misalnya kita ingin menjumlahkan data pada kolom nilai 1. Cara cepatnya adalah klik pada sel C13, yaitu sel yang akan menjadi tempat untuk hasil penjumlahan dari kolom nilai 1 ini nantinya. Kemudian klik pada menu Auto Sum yang ada di pojok kanan atas pada grup editing di menu Home. Maka pada sel C13 secara otomatis akan muncul fungsi sama dengan sum dalam kurung C3.2 C12. Klik saja tombol Enter. Maka pada sel C13 sekarang telah muncul hasil penjumlahan.
Kalian juga bisa melakukannya menggunakan shortcut dengan cara menekan alternatif plus equal atau sama dengan di keyboard, kemudian tekan enter, maka hasil penjumlahannya akan langsung tampil secara otomatis. Jika kalian ingin mencari rata-ratanya dengan cepat, klik pada sel C14 yaitu sel yang akan menjadi tempat untuk hasil rata-rata dari kolom nilai 1 nantinya. Kemudian, klik pada segitiga kecil yang ada di samping kanan menu AutoSum yang ada di pojok kanan atas pada grup editing di tab Home. Kemudian, silakan pilih dan klik Average. Maka pada sel C14 secara otomatis akan muncul fungsi sama dengan average dalam kurung C3.2 C13. Silakan ganti alamat C13 ini menjadi C12 karena nilai rata-rata yang kita ambil hanya dari sel C3 sampai dengan sel C12. Klik saja tombol enter, maka pada sel C14 muncul nilai rata-rata dari kolom nilai 1. Demikian pula, jika kalian ingin menghitung nilai tertinggi dari kolom nilai 1 ini, caranya adalah klik pada sel C15 yang akan menjadi tempat untuk hasil nilai tertinggi dari kolom 1, kemudian klik segitiga kecil yang terletak di samping kanan AutoSum, kemudian pilih Max. Kemudian silakan ganti alamat sel C14 menjadi C12, setelah itu tekan enter. Maka nilai tertinggi di kolom 1 akan muncul. Hal yang sama berlaku jika kalian ingin mencari nilai terendah dari kolom nilai 1, yaitu klik pada sel C16, kemudian klik segitiga kecil di samping kanan AutoSum, silakan pilih Min, ubah alamat C15 menjadi C12, setelah itu tekan enter. Maka nilai terendah yang terdapat di kolom nilai 1 akan muncul secara otomatis. Cara yang lebih cepat, praktis, dan hemat waktu dalam memasukkan rumus dan fungsi Excel adalah dengan mengkonversi daftar data kalian menjadi tabel Excel. Misalnya kalian memiliki daftar data seperti ini. Klik pada sel A2 yang merupakan ujung atas kiri tabel, kemudian tekan CTRL plus T atau Ctrl T pada keyboard untuk membuat tabel otomatis. Maka akan muncul kotak dialog Create Table seperti ini. Pastikan kolom pada My Table Has Headers sudah terchecklist. Jika sudah selesai, klik OK. Maka tabel akan berubah menjadi seperti ini. Klik pada sel E3 yaitu pada bagian kolom hasil paling atas. Kemudian klik tab Home. Selanjutnya klik tanda segitiga kecil yang terletak di samping AutoSum untuk memilih salah satu fungsi dasar Excel yang ingin kalian terapkan. Misalnya kita pilih Average. Tekan tombol Enter pada keyboard, maka secara otomatis semua sel yang ada di bawahnya, berapapun banyaknya, akan terisi secara otomatis dengan rumus yang sama. Jadi, kalian tidak perlu mengcopy apalagi mengetik ulang rumus tersebut. Jika kalian ingin menggunakan rumus atau fungsi Excel yang lainnya yang tidak tersedia pada menu AutoSum, seperti perkalian, pembagian, pengurangan, atau rumus dan fungsi Excel yang lainnya, silakan ketikkan saja secara manual hanya pada sel paling atas dari kolom hasil. Misalnya, misalnya kita ingin memasukkan perkalian, maka masukkan formula sama dengan sum dalam kurung nilai 1 dikali nilai 2, tutup kurung, enter. Nah, setelah menekan tombol enter, maka semua sel di bawahnya akan terisi secara otomatis dengan rumus atau fungsi Excel yang sama. Ada beberapa trik yang bisa kalian gunakan untuk menulis rumus Excel dengan cepat. Yang pertama adalah jangan menuliskan tanda kurung tutup. Bila kalian menuliskan rumus atau fungsi Excel secara manual, misalnya fungsi sama dengan sum buka kurung C3.2 C12, maka kalian tidak perlu lagi menuliskan tanda kurung tutup di akhir fungsi Excel ini. Cukup sama dengan sum dalam kurung C3.2 C12 tanpa tanda kurung tutup, lalu tekan enter, maka secara otomatis Microsoft Excel akan menambahkan tanda kurung tutup pada rumus fungsi yang kalian tuliskan. Cara menuliskan fungsi Excel cepat seperti ini
juga berlaku untuk semua rumus atau fungsi yang menggunakan tanda kurung. Seperti misalnya pada fungsi logika bertingkat seperti berikut. Misalnya formulanya adalah if buka kurung D3 lebih dari sama dengan 90, tanda petik sangat memuaskan. If buka kurung D3 lebih dari sama dengan 80, tanda petik memuaskan, tanda petik koma. If buka kurung D3 lebih dari sama dengan 70, tanda petik cukup, tanda petik koma. If buka kurung D3 kurang dari 70, tanda petik kurang, tanda petik. Nah, Anda tidak perlu lagi menuliskan berapapun tanda kurung tutup di akhir rumus ini, cukup tekan enter, lalu klik yes, maka secara otomatis Microsoft Excel akan menambahkan tanda kurung tutup pada rumus fungsi yang kalian tuliskan. Untuk menerapkan rumus ini pada sel yang lain, cukup arahkan kursor ke sudut kanan bawah pada sel E3, klik kiri dan tahan, kemudian tarik ke bawah hingga batas sel yang diinginkan. Trik yang kedua adalah gunakan fitur formula autocomplete. Karena terburu-buru dan kurang teliti, sering terjadi salah dalam menuliskan fungsi Excel. Maka untuk menghindari kesalahan tersebut, gunakan fitur formula autocomplete yang ada di dalam Excel. Misalnya kalian ingin menggunakan fungsi average. Jika kalian merasa ragu bagaimana menulis fungsi average yang benar, silakan ketikkan saja dulu sama dengan A, atau sama dengan AV, atau sama dengan AVE. Maka secara otomatis Excel akan menuliskan semua fungsi yang diawali dengan AV seperti ini. Silakan tekan tombol tanda panah ke bawah atau ke atas pada keyboard untuk memilih fungsi Excel yang tepat. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard untuk memilih. Secara otomatis Excel akan menampilkan rumus fungsi yang kalian pilih berikut tanda kurung buka seperti ini. Nah, silakan masukkan rentang sel yang diinginkan. Untuk memasukkan rentang nama sel, kalian bisa melakukannya dengan berbagai cara. Yang pertama adalah ditulis secara manual. Misalnya, kita ketikkan C3.2 C12, atau kalian juga bisa memblok mulai dari sel C3 hingga sel C12, atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara klik C3, kemudian ketikkan tanda titik 2, setelah itu klik lagi C12. Nah, jika sel yang dipilih itu secara acak, caranya adalah tekan dan tahan tombol CTRL atau Ctrl pada keyboard, kemudian klik satu persatu sel yang akan dipilih. Mudah bukan? Nah, jika kalian memiliki pertanyaan atau tanggapan tentang trik yang ada di video ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Saya kira demikian, see you next video, dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Jika kalian memiliki data numerik yang berupa banyak sekali angka pada worksheet Microsoft Excel kalian, maka sebaiknya gunakanlah grafik untuk membuat angka-angka tersebut terlihat lebih masuk akal. Excel menyediakan berbagai macam jenis grafik yang dapat kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Selain itu, Excel juga menyediakan cukup banyak alat untuk membantu dalam memanipulasi data, di mana hal ini sangat membantu dalam pembuatan grafik. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat kalian lakukan untuk membuat grafik dalam Excel. Sebelum membuat grafik, yang harus disiapkan pertama kali adalah data. Kalian dapat memasukkannya secara manual. Dalam Microsoft Excel, terdapat cukup banyak tipe grafik yang dapat kalian gunakan. Namun, yang paling umum digunakan adalah grafik kolom atau column chart, grafik batang atau bar chart, grafik garis atau line chart, dan grafik lingkaran atau pie chart. Kalian dapat membuat semua grafik-grafik ini dalam Excel. Nah, yang pertama, kita akan mencoba untuk membuat grafik kolom atau column chart. Grafik kolom adalah jenis grafik di mana tinggi akan menunjukkan nilai yang telah ditetapkan. Grafik ini
cocok digunakan untuk membandingkan data di mana kalian memiliki banyak kategori dalam satu variabel. Grafik kolom merupakan jenis grafik yang paling sering digunakan. Selain itu, banyak orang yang menyebut grafik jenis ini sebagai grafik batang vertikal atau vertical bar chart. Langkah yang diperlukan untuk membuat grafik kolom dalam Excel adalah yang pertama, blok data atau tabel yang telah kalian masukkan tadi. Setelah itu, silakan masuk ke menu insert yang terletak pada bagian atas, kemudian kalian akan menemukan bagian yang bernama charts. Di bagian ini terdapat berbagai jenis chart yang dapat kalian gunakan. Berikutnya silakan klik pada icon di kiri atas yang bergambar grafik kolom. Setelah itu, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan. Untuk membuat grafik kolom, maka pilih tipe kolom di bagian 2D kolom atau 3D kolom. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dalam Excel terdapat 7 tipe grafik yang dapat kalian gunakan. Tipe yang pertama adalah tipe clustered seperti ini, di mana tipe seperti ini digunakan jika kalian butuh untuk membandingkan berbagai data sejenis dalam satu item. Tipe yang kedua adalah tipe stacked column. Tipe ini mirip dengan clustered column chart, tapi di stacked column chart ini semua datanya disajikan dalam satu kolom seperti ini, sehingga kita bisa melihat jumlah totalnya, tetapi tetap dapat melihat komposisi perbandingan dalam satu kolom. Model grafik kolom yang berikutnya adalah model 100% stacked column. Tipe grafik ini adalah jenis grafik Excel yang dimaksudkan untuk menunjukkan persentase relatif dari beberapa seri data dalam kolom bertumpuk, di mana total kumulatif kolom bertumpuk selalu sama dengan 100%. Tipe berikutnya adalah 3D clustered column. 3D cluster column ini menampilkan data-data dalam bentuk cluster seperti tipe yang pertama tadi, hanya saja perbedaannya adalah tipe yang ini menyajikan data dalam tampilan desain 3 dimensi. Begitupun juga dengan tipe 3D stacked column yang menampilkan data dalam bentuk stacked dalam tampilan 3 dimensi. Kemudian tipe berikutnya adalah 3D 100% stacked column yang menampilkan data-data dalam 100% stacked dalam tampilan 3 dimensi seperti ini. Dan yang terakhir adalah tipe 3D column. Nah, tipe ini merupakan grafik kolom biasa, hanya saja bentuknya adalah 3 dimensi. Berikutnya yang akan kita buat adalah grafik batang atau bar chart. Grafik batang adalah jenis grafik di mana tiap kategori diwakili oleh sebuah persegi panjang, di mana panjangnya akan menunjukkan nilai yang telah ditetapkan. Perbedaan utamanya dibandingkan grafik kolom adalah grafik batang menunjukkan data secara horizontal. Selain itu, beberapa orang menyebut grafik jenis ini sebagai grafik batang horizontal atau horizontal bar chart. Langkah yang diperlukan untuk membuat grafik batang dalam Excel adalah yang pertama, seleksi data atau tabel yang ingin kalian jadikan grafik. Kemudian, pada menu insert, kalian akan menemukan submenu charts. Nah, silakan klik pada icon di kiri atas yang bergambar grafik batang. Setelah itu, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan di bagian 2D bar atau 3D bar. Misalnya kita pilih ini. Dalam Excel, terdapat 6 tipe grafik batang yang dapat kalian gunakan. Yang pertama adalah tipe cluster bar yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada tipe stacked bar. Yang ketiga adalah tipe 100% stacked bar. Yang keempat adalah tipe 3D cluster bar. Yang kelima adalah 3D stacked bar. Dan yang terakhir adalah 3D 100% stacked bar. Grafik yang akan kita buat berikutnya adalah grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran adalah grafik yang menunjukkan data secara melingkar, di mana terdapat irisan yang menunjukkan proporsi nilai atau kuantitas dari data yang dimiliki. Dalam grafik lingkaran,
panjang busur tiap irisan menunjukkan nilai pada data. Biasanya, grafik ini digunakan untuk membandingkan persentase dari keseluruhan data. Oleh karena itu, grafik jenis ini juga disebut sebagai grafik persentase. Langkah untuk membuat grafik lingkaran adalah: yang pertama, seleksi data atau tabel yang ingin kalian jadikan grafik. Kemudian, pada submenu Charts di menu Insert, silakan klik pada icon di kiri bawah yang bergambar grafik lingkaran. Kemudian, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan di bagian 2D Pie, 3D Pie, atau DAFNet. Misalnya kita pilih model yang ini. Dalam Excel, tipe grafik lingkaran yang dapat kalian gunakan ada beberapa macam. Yang pertama adalah tipe pie. Tipe ini merupakan bentuk dasar dari grafik lingkaran yang kalian bisa pilih untuk menunjukkan proporsi keseluruhan data seperti ini. Yang kedua adalah tipe pie of pie. Tipe ini juga menunjukkan proporsi keseluruhan. Namun kelebihan dari tipe grafik ini adalah mengambil beberapa nilai dari grafik lingkaran pertama dan menyerotnya pada grafik lingkaran yang kedua untuk membuat persentasenya menjadi lebih mudah dibaca. Seperti pada gambar ini, data yang nilainya 30% disorot ke grafik kedua untuk menjelaskan proporsi nilai dari 30% ini. Tipe yang berikutnya adalah tipe bar of pie. Tipe grafik ini hampir sama dengan tipe pie of pie, hanya saja nilai dari grafik lingkaran pertama diambil dan diperlihatkan proporsionalnya dalam bentuk bar. Tipe berikutnya adalah tipe 3D pie. Tipe ini memiliki fungsi yang sama dengan bentuk yang pertama tadi. Namun, pada tipe ini, grafik dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Yang terakhir adalah tipe DAFNet, atau dalam versi bahasa Indonesianya adalah grafik donat, yang biasa juga digunakan sebagai pengganti diagram lingkaran atau pie chart. Berikutnya adalah membuat grafik garis atau line chart. Grafik garis adalah jenis grafik yang menunjukkan informasi dengan titik yang terletak sesuai dengan data yang dimasukkan. Titik-titik ini kemudian akan dihubungkan dengan garis lurus. Nah, grafik ini sering digunakan untuk menunjukkan data yang berubah-ubah seiring waktu. Garis yang menghubungkan tiap titik dapat menunjukkan naik turunnya nilai dalam selang waktu. Langkah untuk membuat grafik garis dalam Excel adalah blok atau seleksi data atau tabel yang ingin kalian jadikan grafik. Kemudian pada submenu Charts di menu Insert, silakan klik pada icon di kiri tengah yang bergambar grafik garis. Setelah itu, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan. Tipe grafik garis yang dapat kalian gunakan di Excel adalah yang pertama, tipe line. Tipe ini merupakan model dasar yang biasanya digunakan untuk menampilkan tren atau data dari waktu ke waktu, misalnya tahun, bulan, dan hari, atau untuk menampilkan kategori seperti ini. Tipe berikutnya adalah tipe staked line. Ini merupakan tipe grafik garis yang menampilkan bagaimana bagian dari keseluruhan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah tipe 100% staked line. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan kontribusi persentase ke seluruh waktu atau kategori, atau untuk memperlihatkan perubahan pada persentase setiap perubahan nilai dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah tipe line with markers. Tipe file ini mirip dengan tipe line pertama tadi, hanya saja yang menjadi perbedaan sekaligus keunggulan dari tipe ini adalah grafik ini menampilkan titik-titik data seperti ini. Begitupun juga dengan tipe berikutnya, yang mana tipe grafik ini mirip dengan staked line, hanya saja tipe ini memiliki titik data. Hal yang sama berlaku pada tipe 100% staked line with markers. Tipe yang terakhir adalah tipe 3D line, yang juga mirip dengan tipe file line yang pertama, hanya saja ini ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Tiap pembuatan grafik dalam Excel, kalian pasti akan menemukan 3 icon seperti ini di sebelah kanan atas grafik yang baru saja kalian buat. Icon yang pertama adalah Chart Elements. Ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi elemen
yang terdapat dalam grafik yang kalian buat. Yang kedua adalah icon chart styles, di mana kalian dapat mengubah styles atau skema warna grafik yang kalian buat. Terdapat banyak macam style dan skema warna yang tersedia dalam Excel yang dapat digunakan pada grafik kalian. Icon yang ketiga adalah chart filters. Ini digunakan untuk menentukan data apa saja yang ingin ditampilkan atau disembunyikan dalam grafik yang telah kalian buat. Saya kira cukup itu saja dulu untuk pengenalan dan cara membuat grafik dalam Excel. Jika kalian memiliki pertanyaan atau tanggapan tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Demikian, see you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Teknomedia Channel di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk mengubah satuan inci yang terdapat di aplikasi Microsoft Office menjadi satuan sentimeter. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk mengubah satuan inci yang ada di Excel dan di PowerPoint. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang di sini, di margin untuk Microsoft Excel satuannya masih menggunakan inci, dan ini akan kita ubah menjadi sentimeter. Langkah untuk mengubahnya, yang pertama kita harus masuk ke control panel terlebih dahulu. Ini kita close saja. Cara untuk masuk ke control panel bisa kalian lakukan dengan cara klik pada bagian search Windows, kemudian ketikkan control panel. Nah, berikutnya klik pada bagian control panel yang muncul di bagian paling atas. Nah, setelah itu silakan klik pada bagian change data, time or number format. Maka akan muncul kotak dialog dari region. Berikutnya silakan klik pada bagian additional setting. Setelah itu akan muncul kotak dialog customize format. Nah, pada bagian measurement system, klik anak panah yang terletak di sebelah kanan kotak. Berikutnya pilih dan klik pada bagian metrik. Setelah itu klik apply dan klik OK untuk keluar dari kotak dialog customize format. Klik OK sekali lagi. Nah, sekarang kita akan cek dengan membuka kembali aplikasi Microsoft Excel. Kita klik pada bagian page layout, klik margin. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat sendiri, satuan yang tadinya inci sekarang sudah berubah menjadi sentimeter. Nah, cara yang tadi digunakan untuk mengubah satuan pada Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Sedangkan untuk Microsoft Word, kita tidak perlu melakukan setting pada bagian control panel. Kita bisa melakukannya melalui aplikasi dari Microsoft Word sendiri. Jadi untuk mengubah satuan inci yang terdapat pada Microsoft Word, kita harus membuka aplikasi dari Microsoft Word dulu. Nah, untuk mengubah satuan inci yang terdapat di Microsoft Word, jika kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010 ke atas, maka caranya adalah klik menu File. Sedangkan untuk versi 2007 ke bawah, kalian bisa melakukannya dengan mengklik icon Office yang biasanya terletak di bagian pojok kiri atas. Nah, setelah mengklik menu File tadi, silahkan klik pada bagian Options yang terletak di bagian paling bawah. Maka akan muncul kotak dialog dari Word Options. Berikutnya, pilih dan klik pada bagian Advanced, kemudian scroll ke bawah hingga kalian mendapatkan pilihan Display. Nah, ini dia. Berikutnya, pada bagian Show Measurement in Unit of, di sebelah kanan kotak, klik anak panah yang terletak di sebelah kanan kotak. Berikutnya, silakan pilih satuan panjang yang ingin kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan sentimeter, milimeter, dan yang lain-lain. Misalnya kita pilih sentimeter. Nah, setelah selesai, klik OK. Nah, sekarang untuk mengeceknya, kita klik pada bagian layout, klik margin.
Dan sekarang kalian bisa melihat satuan panjang yang tadinya inci sekarang sudah berubah menjadi sentimeter. Mudah bukan? Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan untuk cara mengubah satuan inci ke sentimeter untuk aplikasi Microsoft Office, baik itu PowerPoint, Excel, maupun di Microsoft Word. Saya kira cukup demikian. See you next video dan Assalamualaikum.